Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu rukun iman yang keenam untuk kelas 6 SD. Sebuah perjalanan untuk memahami ketetapan dan takdir ilahi oleh Sri Maimini, SPDI, SD Negeri Purwodadi. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Selanjutnya, kita akan melihat apa itu qada dan qadar. Yang pertama, qada. Qada merupakan rencana abadi Allah. Qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak zaman azali, yaitu sebelum dunia diciptakan. Ini adalah sebuah rencana dan ketentuan yang sudah ada dalam ilmu Allah. Yang kedua, qadar. Qadar merupakan perwujudan takdir, realisasi atau perwujudan dari qada. Ini adalah takdir yang sudah terjadi dan kita alami dalam kehidupan nyata. Contoh sederhananya, Allah sudah menentukan kita akan lahir dari orang tua, siapa, dan di mana. Ini adalah qada. Kemudian, kita benar-benar lahir dan menjalani hidup sesuai ketentuan. Itu adalah qadar. Selanjutnya, kita akan membedah qada dan qadar. Qada adalah rencana yang fleksibel. Qada adalah ketetapan Allah yang masih berupa rencana. Dalam beberapa aspek, ketetapan ini bisa diiringi dengan usaha dan doa manusia. Jadi, ada ruang bagi ikhtiar kita. Yang kedua, qadar. Ketetapan yang pasti. Qadar adalah ketetapan yang sudah terjadi dan sifatnya pasti, tidak bisa diubah lagi. Ini adalah hasil akhir dari segala proses, baik yang kita usahakan maupun yang di luar kendali kita. Misalnya, kita berusaha belajar dengan giat. Ini adalah ikhtiar kita. Hasil dari ujian nanti, apakah kita lulus dengan nilai yang baik atau kurang, itu adalah qadar dari Allah. Selanjutnya, landasan Al-Quran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dengan perencanaan dan ketetapan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 51. Tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah, mengajarkan kita untuk pasrah dan menerima segala takdir yang menimpa, karena semuanya berasal dari ketetapan Allah. Yang ketiga, Quran Surat Ar-Ra' ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini adalah dalil penting yang menunjukkan bahwa meskipun ada takdir, usaha dan kemauan untuk berubah dari diri kita sangat dihargai oleh Allah. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis takdir. Takdir terbagi dua. Takdir mu'allaq, yaitu takdir dengan usaha dan doa. Takdir yang bergantung pada usaha dan doa manusia. Contohnya, jika kamu giat belajar dan berdoa, nilai ujianmu bisa menjadi bagus.
Kesehatan juga bisa menjadi lebih baik dengan gaya hidup sehat. Yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang pasti. Takdir yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Contohnya adalah ajal atau kematian, jenis kelamin saat lahir, atau kapan terjadinya hari kiamat. Ini sudah menjadi ketetapan pasti dari Allah. Memahami kedua jenis takdir ini membantu kita untuk tahu kapan harus berusaha maksimal dan kapan harus bertawakal sepenuhnya. Mengapa iman kepada qada dan qadar penting? Yang pertama, pengakuan kekuasaan Allah menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam semesta. Yang kedua, sabar dan tidak putus asa, membentuk pribadi yang sabar menghadapi cobaan dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, motivasi berusaha, mendorong kita untuk terus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, menerima dengan lapang dada, membantu menerima segala hasil dengan ikhlas karena itu adalah yang terbaik dari Allah. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu sakit. Sakit, kita berobat ke dokter, minum obat, dan istirahat. Kesembuhan atau masih sakit. Contoh yang kedua, menghadapi ujian. Kita belajar dengan rajin, mengulang pelajaran, dan berdoa. Nilai ujian yang didapatkan, lulus atau tidak. Yang ketiga, kegagalan, menganalisis kesalahan, mencoba lagi, dan bangkit. Hikmah di balik kegagalan yaitu kesuksesan di percobaan berikutnya. Dalam setiap situasi, peran kita adalah berikhtiar dan berdoa semaksimal mungkin, sedangkan hasilnya sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesimpulan dan pesan untuk kita. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian bertawakal atau menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Yang ketiga, dengan iman ini kita akan menjadi pribadi yang sabar saat menghadapi kesulitan, optimis dalam setiap usaha, dan selalu bersyukur atas segala nikmat. Mari kita tingkatkan iman kita kepada qada dan qadar dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikianlah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.